Haleluya. Salam sehat, salam mujizat, salam sukacita bagi kita sekalian dan shalom. Selamat memasuki bulan November, bulan kedua terakhir untuk tahun 2021 ini. Bulan yang penuh dengan tantangan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dari situasi yang kita sedang alami. Para pakar sudah berkomentar bahwa akhir tahun 2021 ini dan awal tahun 2022 Indonesia dan ada berbagai tempat akan dilanda dengan bencana La Nina. Kemudian ada peringatan lagi untuk mewaspadai gelombang virus corona gelombang ketiga. Satu catatan sejarah yang tidak pernah kita lewati dalam generasi kita di masa lampau mengenai pandemi yang bergelombang-gelombang ini secara beruntun. Kita hanya tahu ada pandemi jenis flu di masa yang lampau, menjadi pandemi, berhenti, kemudian ada lagi di masa tahun-tahun yang akan datang. Tetapi ini adalah pandemi yang unik. Ada gelombang satu, gelombang dua, gelombang ketiga. Dan anehnya orang sudah bisa memprediksi ini yang akan terjadi. Sebetulnya pertanyaannya ada apa di balik semua kehidupan dunia di akhir zaman ini. Tetapi mari kita berpegang teguh pada firman Tuhan yang membawa kita. Karena firman-Nya ya dan amin. Katakan amin. Mari kita membuka kitab suci kita. Hari ini saya akan berbicara tentang berdampak kepada murid. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21. Kita perhatikan bersama-sama. Saya akan membacakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian firman Tuhan. Khotbah kali ini paling utama untuk seorang pemberita yang berdiri di depan saudara. Juga untuk para pemimpin-pemimpin rohani dimanapun kita dipercayakan melayani. Juga para murid-murid Kristus yang akan memultiplikasi murid dengan membuat komunitas sel dan apapun itu untuk memuridkan orang lain. Karena kalau kita bicara tentang berdampak kepada murid, artinya bahwa kita sudah ada bawahan, ada yang kita muridkan. Jadi sampai di titik ini pelajaran firman Tuhan yang kita sudah dengar di tahun ini. Mari kita melihat Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop pembacaan tadi, penderitaan Kristus sebagai teladan.
Dan untuk memahami ayat yang baru dibacakan tadi, memang seyogianya kita harus belajar mulai dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Jadi kita akan menemukan keterangan pelajaran secara lengkap mengenai bagaimana kita berdampak kepada murid, kepada orang-orang yang ada di bawah kita yang sedang kita muridkan, supaya kita tidak menjadi tersandung bagi orang-orang yang mendengarkan firman yang kita sampaikan. Kan lucu dan aneh, seorang pemberita firman mengatakan jangan ini, jangan itu, jangan sana, tetapi pemberitaan sendiri yang melakukan. Ini pelanggaran di dalam pemberitaan firman Allah. Karena memberitakan firman Allah adalah pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan. Maka dalam ilmu berkhotbah atau homiletik selalu disebut khotbah yang paling jauh berkualitas adalah kelakuan kita. Mari kita menemukan rahasia-rahasia yang terdalam di dalam kitab ini. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menjadi Kristen sekian lama dan mungkin di tahun ini baru mau mulai melangkah pada jenjang-jenjang level-level rohani 1, 2, 3 dan seterusnya, dan saudara sekarang masih ada di titik yang terendah. Mari kita mendengarkan ini, menjadi pendengar yang baik, kemudian kita akan memiliki komitmen untuk melangkah dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita akan belajar tentang hal ini. 3 hal penting yang dinyatakan di dalam kebenaran ini. Yang pertama, kita akan lihat secara menyeluruh mulai dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Nah, yang pertama kita lihat ayat 18. Begini bunyinya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Saya lama terdiam untuk merenungkan kalimat ini, karena sebetulnya kalimat ini tidak menyenangkan di telinga kita. Tetapi ini firman Tuhan. Artinya bahwa kita diajak oleh firman harus tunduk tanpa syarat kepada atasan kita. Mau yang baik, mau yang ramah, ataupun yang bengis. Kita diajar oleh firman Tuhan ini. Saya membukakan ini. Mungkin dari sekian lama kita menjadi Kristen, kita baru temukan ayat yang seperti ini. Oh, begitu ya. Kita harus tunduk tanpa syarat kepada orang di atas kita, walaupun dia bengis. Tapi kita harus tunduk tanpa syarat. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Apa pengertian tunduk tanpa syarat? Mungkin kita sementara mendengarkan kalimat ini dan kita mau berkata, oh begitu. Berarti kalau pimpinan mau bawa kita di jurang, kita masuk juga ke jurang. Mau bawa kita di tempat yang bagus, masuk sama-sama ke sana. Mau bawa kita ke tempat yang demikian, yang jahat, yang tidak bagus, masuk ke sana. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara Saudariku sekalian. Tetapi di sini kita diajar untuk memiliki etika kekristenan. Apapun yang ada di atas kita, ini menunjukkan bukan
Ini bukan berbicara mentor rohani kita. Kalau mentor rohani, berarti dia bagus mengajarkan hal yang baik. Ini bukan bicara tentang seorang pendeta yang bengis, yang jahat. Tidak. Tetapi ini bicara dalam kehidupan kita di masyarakat. Tentu saja kita ada atasan. Kalau Rasul Paulus selalu menulis surat kepada hamba-hamba yang harus tunduk kepada tuannya. Itu di masa yang lampau. Karena ada tuan, ada hamba. Ya, ini yang terjadi. Dan juga dimanapun, kita harus memiliki roh ketertundukan. Artinya begini, humble heart. Hati yang menjadi hamba, hati hamba. Bagaimana caranya? Kita tetap menghormati atasan kita. Apapun itu, kita tetap hormat atasan kita, walaupun ia sudah menyimpang, bengis, melenceng, dan lain sebagainya. Kita harus punya rasa hormat, tetapi jangan mengikuti kelakuannya. Katakan amin. Ini maksudnya. Jadi sebagai orang Kristen kita diajar seperti ini. Kita diajar untuk memiliki roh ketertundukan. Nah, untuk memasuki ranah atau tempat di mana mungkin itu tempat yang tidak kita suka, maka disarankan untuk kita masuk satu pendidikan, pemuridan, sekolah yang saat ini saya mau sebut dengan sekolah padang gurun. Kalau kita bicara tentang sekolah padang gurun, maka kita akan menemukan dua situasi tentang bagaimana Tuhan mengajar umat, bagaimana Tuhan mengajar personal untuk masuk pada pendidikan padang gurun itu. Yang pertama, nanti tahun-tahun yang akan datang kita akan lebih mempertajam tentang hal ini. Tetapi ini saya akan bukakan bagi kita sebagai satu pencerahan di dalam kekristenan, satu pembukaan di mana inilah yang harus kita tempuh jalan-jalan sebagai murid Yesus Kristus. Sekolah padang gurun ini masih dia punya pembukaan pada kesempatan ini. Kita harus melihat pada perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, di mana ada satu masa 40 tahun bangsa Israel itu dibawa ke satu tempat yang namanya padang gurun. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya tidak membacakan itu, nanti tahun-tahun yang akan datang kita akan belajar secara khusus tentang ayat ini. Tetapi ayat ini memberikan satu analogi atau gambar atau gambaran kekristenan kita untuk berjalan kepada satu gambaran ini. Jadi sekolah padang gurun itu kurikulumnya begini, ini Ulangan pasal 32 ayat 10 sampai ayat yang ke-12, kurikulumnya begini. Tuhan mau membongkar sarang-sarang zona nyaman. Itu laksana Raja Wali. Jadi pendidikan padang gurun itu analoginya atau gambarannya seperti burung Raja Wali, induk Raja Wali itu mengajar anak-anaknya untuk dewasa. Apa yang dia lakukan? Dia bongkar sarangnya. Sarang burung anak Raja Wali itu berbicara tentang zona nyaman. Jadi dibongkar dulu kenyamanan kita.
Nah, kalau sudah zona nyaman itu dibongkar, otomatis anak-anak Raja Wali itu tidak bergantung lagi kepada sarang itu, tetapi sudah mulai memikirkan fase yang berikutnya atau level yang berikutnya. Apa? Harus terbang. Tidak mungkin anak Raja Wali itu harus akan ada di sarang terus sampai tua bangka. Di sarang terus. Nah, cara induk Raja Wali untuk mendidik anak-anaknya untuk next level, zona nyaman, sarangnya dibongkar. Maka tidak adalah tempat untuk berteduh, meminta makanan dari induknya, tetapi ia harus belajar untuk terbang sendiri. Dalam pendidikan ini, itu pun kita orang Kristen murid ini selalu mendapatkan banyak kesulitan. Kenapa? Sayapnya masih kecil, masih belum terlalu berfungsi, tetapi harus difungsikan. Maka induk Raja Wali itu membawa anak-anaknya itu terbang tinggi ke atas. Dan pada saat induk Raja Wali membawa anaknya terbang tinggi ke atas, ini adalah satu suasana yang luar biasa. Kekristenan kadangkala seperti itu. Ya, kalau Tuhan bawa kita di tempat yang tinggi luar biasa, wah, melihat pemandangan yang begitu luar biasa, enak sekali di bawah. Ya, ada lagu katakan, di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi. Kalau menurut saya, dihilangkan saja huruf hanya, artinya di bawah, bukan di bawah. Kalau di bawah kepak sayap, jatuh. Ya, di bawah, artinya di bawah. Sehingga lagu ini mungkin ada yang modifikasi, jadi di atas kepak sayapmu. Memang di dalam Alkitab mengatakan, di dalam Keluaran pasal 19 ayat itu berkata, ia mendukung aku di atas sayapnya. Nah, itu ini yang benar. Ya. Tapi kalau misalnya kita terus menyanyi di bawah kepak sayapnya, berarti hilangkan huruf H, artinya bawah, membawa, bukan bawah. Ya. Kalau bawah jatuh. Tetapi Tuhan membawa kita, dia mendukung kita. Seperti Keluaran pasal 19. Itu ada ayatnya. Dia bawa kita ke atas. Luar biasa. Kadangkala kalau orang Kristen berada pada posisi seperti ini lagu-lagu yang muncul. Ya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Tapi masih dibawa. Ya. Masih didukung. Ya, tapi namanya sudah terbang tinggi. Waktu ada di ketinggian, ada pujian, ya, ada diagung-agungkan, dimuliakan ini orang Kristen ini, padahal masih dalam latihan. Memang kadangkala kita orang Kristen itu, kadangkala ya kita juga memang tidak mau makan puji, tidak gila hormat, tetapi kadangkala ya kita dipuji. Dalam pemuridan tadi malam kita membahas itu. Kadangkala kita dipuji, tahu-taunya waktu dipuji-puji kita lupa bahwa ini sebenarnya bagian yang bisa membahayakan kita orang Kristen saat dipuji, akhirnya jadi makan puji. Kalau makan puji, sudah lain ceritanya. Saya bergumul tadi di dalam doa saya, Tuhan ajar aku supaya jangan makan puji. Waktu song leader mengatakan ini lagu adalah ciptaan dari Bapak Gembala Elsade, Tuhan jangan saya makan puji Tuhan. Memang pujian itu harus ada di dalam komunitas kita, ya. Tetapi jangan kita sampai terlena, diterbangkan di atas sehingga kita lupa
bahwa pujian itu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Hanya itu, tidak lebih dari itu. Memang orang Kristen wajar kalau dipuji, tapi jangan sampai makan puji. Itu jadi lain ceritanya. Wajar dihormati, tetapi jangan sampai gila hormat. Wajar diperlakukan, dimuliakan, tapi kembalikanlah kemuliaan itu hanya untuk Tuhan saja. Katakan amin. Nah, ini yang benar. Jadi waktu Raja Wali induknya itu mengangkat anaknya ke atas, bukan berarti di atas sayap terus, di atas sayap didukung terus. Pada saat itu induknya itu melepas anaknya. Kaget kan? Kalau anak dari Raja Wali itu dilepas. Ini adalah gambaran dari Ulangan pasal 32 ayat 10 sampai 12 tadi. Nanti di rumah baca itu, baru kita memahami apa yang dijelaskan ini. Jadi dilepas anak Raja Wali. Untuk apa dilepas? Kadang-kala orang Kristen banyak mengeluh, Tuhan, bukankah Engkau sudah memberikan sesuatu karunia yang luar biasa untuk saya? Kenapa lagi begini? Itu melatih kita supaya kita bisa terbang sendiri. Katakan amin. Dan itu kejadian ini dilaksanakan berulang-ulang kali sampai anak Raja Wali ini bisa terbang sendiri. Kalau anak Raja Wali ini bisa terbang sendiri, itulah yang namanya kedewasaan. Artinya sudah dewasa, sudah bisa terbang sendiri, sudah tidak ada lagi di punggung induknya, sudah bisa terbang sendiri. Ini sekolah padang gurun. Itu kurikulum yang pertama. Jadi kita harus merelakan kita terus dibawa, dipimpin oleh Roh di tempat di mana yang kita tidak suka. Katakan amin. Loh, sedikit amennya, karena ini memang tantangan. Saudara-saudara sekalian, tantangan juga bagi si pengkhotbah pada hari ini. Tuhan mau supaya kita dipimpin oleh Roh. Katakan amin. Walaupun di tempat yang tidak kita suka, katakan amin. Nah, cuma sedikit kan amennya, ya. Jadi mungkin orang Kristen bilang begini, Tuhan, saya mau dipimpin Roh Kudus. Tapi jangan bawa saja di tempat yang tidak kita suka. Sekolah padang gurun bukan begitu, saudara-saudariku sekalian. Haleluya. Kemudian yang kedua, kurikulum yang kedua adalah Matius pasal yang keempat. Waktu Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Memang ada kalimat dalam doa Yesus berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi kalimat itu ada pengecualian, ya. Kalimat selanjutnya merupakan pengecualian. Kita bisa analisa ini kalimat, tidak usah korek bahasa aslinya. Tidak usah sentuh bahasa aslinya, analisa saja kalimatnya begini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Belum titik. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Artinya apa? Ada kemungkinan kita ada di dalam pencobaan. Kenapa? Karena kalimat doa selanjutnya, lepaskanlah kami dari yang jahat. Di mana itu? Kadangkala Roh membawa kita ke tempat yang kita tidak suka untuk dicobai. Memang firman Tuhan berkata, Allah tidak mencobai manusia, tetapi Allah menguji manusia. Yang mencobai itu apa? Iblis. Nah, mari kita lihat perkara-perkara yang terjadi di masa Ayub hidup. Bagaimana iblis itu masuk ke tahta sorgawi, izin kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu kepada Ayub. Jadi iblis yang mohon diizinkan.
oleh Tuhan. Nah, waktu diizinkan oleh Tuhan itulah ujian. Tetapi sebagai pelaksana dari semua itu, iblis yang mencobai. Alkitab juga katakan begini, iblis yang mencobai, Tuhan menguji. Jadi kita perlu bedakan di sini. Tapi kita lihat di sini bahwa ada masa-masa kita ada di dalam situasi yang seperti ini. Tapi dalam sekolah padang gurun ini mengajar kita begini. Pada saat kita ada di dalam pencobaan ini, maka yang harus keluar dari mulut kita adalah sebab Allah berfirman. Berfirmanlah Allah. Itu yang harus keluar. Bukan menurut Profesor A, menurut Doktor B, menurut Sarjana A, Sarjana B, menurut ahli A, ahli B, menurut ini, menurut sana. Tetapi Yesus memberikan contoh kepada kita. Ada tertulis. Apa artinya ada tertulis? Orang Kristen harus limpah dengan firman Tuhan. Katakan amin. Apa yang kita mau bilang kepada orang yang dalam kesusahan datang, aduh bagaimana saya ini? Lantas engkau mengatakan, oh pergi di sini, di ahli A, di Profesor A, di Profesor B. Sebagai orang Kristen, solusinya adalah firman Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan begini, semua ilmu ada di sini. Mau bicara ilmu alam ada di sini. Mau bicara psikologi ada di sini. Mau bicara segala sesuatunya karena ini ilmu Tuhan. Jadi orang Kristen harus terbiasa dengan firman Tuhan. Ada tertulis. Ini yang diajarkan di sekolah padang gurun. Baik, poin yang kedua. Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua tadi, ayat 19 sampai 20 berkata begini. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Inti yang dijelaskan pada poin yang kedua ini adalah kita harus hidup dalam kasih karunia Allah. Orang Kristen, murid yang mau berdampak kepada murid yang lain, kita harus lulus dalam sekolah ini, hidup di dalam kasih karunia Allah. Nah, untuk ada di sini, kita harus masuk sekolah lagi. Namanya STG. Kalau yang poin pertama tadi SPG. Sekolah padang gurun. Kalau yang kedua ini masuk lagi di STG. Sekolah Taman Getsemani. Ini sekolahnya kalau kita masuk ke dalam kehidupan atau hukum kasih karunia Allah harus melewati ini. Nah, apa itu sekolah Taman Getsemani? Kurikulumnya apa? Yang pertama, Taman Getsemani adalah tempat Yesus selalu berdoa di situ. Kalau kita baca di dalam kitab Injil, menjelaskan kalau Yesus mau berdoa itu selalu dia pergi ke Taman Getsemani. Jadi, makna yang penting yang harus kita lihat di sini, yang pertama adalah orang Kristen atau murid yang mau berdampak kepada muridnya itu harus memiliki kerinduan, harus memiliki kegairahan untuk berdoa. Kalau orang Kristen tidak punya kegairahan untuk berdoa,
atau malas untuk berdoa, apa yang dia mau kasih contoh sama orang lain? Karena banyak ayat-ayat bilang, berdoa bro ya. Padahal yang bilang berdoa sendiri tidak berdoa. Wah, ini bahaya ini. Banyak kita jumpai itu. Bukan cuma jemaat. Pendeta-pendeta juga selalu bilang, berdoa bro ya, berdoa. Padahal dia cuma sibuk, ke sana kemari. Tidak ada waktu untuk berdoa. Ini bisa berbahaya. Kalau kita mau masuk di sekolah Taman Getsemani, maka kita harus memiliki kegairahan untuk satu, berdoa. Kemudian kurikulum yang kedua adalah kita harus terbiasa untuk mengundang kehendak Allah masuk dalam diri kita dan berkomitmen atas kehendak Tuhan itu walaupun kehendaknya berkehendak lain. Katakan amin. Itu kehendak Tuhan. Nah, ini juga sudah sedikit dia punya amin. Kalau mau berdoa tadi masih bolehlah. Tapi kalau masa bilang, jadilah kehendakmu Tuhan. Kan Yesus di Taman Getsemani sampai dia mengeluarkan keringat darah hanya gara-gara ini. Untuk menentukan kehendaknya secara manusia atau kehendak Tuhan secara alahi. Dia diperhadapkan dengan dua persoalan besar. Maka dua persoalan besar itu yang Yesus hadapi sampai ia mengeluarkan keringat darah. Kenapa? Karena ia sudah tahu bahwa kehendak manusiawi itu konsekuensinya seperti ini dan kehendak Allah itu ini. Tetapi sebagai seorang murid Yesus Kristus, kita harus masuk kepada kehendak Allah walaupun tempat itu, situasi itu tidak kita sukai. Katakan amin. Nah, sudah mulai ada sedikit tapi masih kurang. Ya, memang ini yang terjadi. Fakta di lapangan yang terjadi seperti ini. Kadangkala kita bilang, saya mau ke situ. Ada di sekolah Alkitab dulu, ada lagu yang dipelesetin. Ya, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja buat Tuhan, terlalu manis. Tapi pada angkatan-angkatan yang sudah selanjutnya, mereka sudah rubah itu lagu, walaupun tidak ditampilkan di muka umum, tapi menyanyi di muka umum, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja buat Tuhan, terlalu manis. Tapi waktu pulang di asrama, mana-mana Tuhan panggil, asal jangan di badak, di tempat yang susah dan lain sebagainya. Waktu lalu badak tempat susah, tapi sekarang badak lebih makmur orang di sana daripada kita orang di kota di sana di mana-mana. Ya. Jadi apa yang maknanya di situ? Kadangkala kita tidak mau dibawa pada tempat yang kita tidak suka walaupun itu kehendak Tuhan. Tapi mari saudara sekalian, saya sendiri bergumul untuk berkhotbah tentang hal ini. Karena ini semua poin-poin yang harus mematikan kedagingan kita semua sebagai orang Kristen. Dan untuk itulah kita dipanggil. Karena kita berada di penghujung, di akhir zaman ini untuk mengadakan pelatihan-pelatihan kekristenan yang berbeda dengan masa yang lampau. Ya, ini akhir zaman. Jangan tanya lagi, Tuhan kenapa saya lahir di akhir zaman? Lebih baik saya lahir di zaman Nuh dulu. Sama saja, zaman Nuh ada air bah. Tuhan jangan itu, lebih baik saya lahir di zaman Lot. Sama saja, zaman Lot ada api. Jadi setiap zaman itu memiliki tantangan-tantangan di dalam setiap kehidupan. Jadi mari kita jalani saja kehidupan ini. Ya, itu kurikulum dari sekolah Taman Getsemani. Katakan dulu haleluya sebelum saya lanjut pada yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, puji Tuhan. Yang ketiga lebih seru lagi. Ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25. Berkata begini.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Yesus sudah meninggalkan teladan bagi kita, dan ini adalah kelas atau sekolah yang terakhir yang diwariskan oleh Yesus Kristus Tuhan kita untuk gereja Tuhan, untuk murid Kristus di hari-hari terakhir ini. Ini kelas terakhir. Maka saya menamakan pendidikan ini bukan cuma sekolah, tetapi saya naikkan levelnya Unigo. Singkatannya itu Unigo, Universitas Golgota. Apa yang terjadi di Golgota? Nah, kurikulum yang pertama sebagai murid Kristus yang akan berdampak kepada murid yang lain, kita harus bisa dibawa di tempat umum untuk dipermalukan, untuk ditelanjangi tanpa komentar apapun juga. Katakan amin. Nah, sedikit ya. Ya. Walaupun ini sudah mulai level-level sudah naik ini, tapi masih sedikit amennya. Ya. Kita rela dibawa di tempat umum, diadili di mahkamah agama. Kan ada juga orang mengadili kita atas nama firman. Sebagai orang Yahudi yang beragama Yahudi, hidup di dalam komunitas orang Yahudi, Yesus dibawa di depan mahkamah agama Yahudi. Untuk apa? Dipermalukan di depan umum secara agama. Kita tidak bicara dulu luar. Di dalam komunitas kekristenan kita, kadangkala sesama orang Kristen akan membawa kita untuk ditelanjangi di depan umum dan dikata-katai A, B, C, D dan lain sebagainya. Tapi apa Yesus bilang? Dia tidak komen sedikit pun. Katakan amin. Tapi orang Kristen masa kini tidak. Dikata-katain di media sosial satu kalimat, komennya satu alinea. Macam-macam di situ. Tapi Yesus Kristus mengambil rumus. Kalau ada matematika ada rumusnya toh, ya. Om Lengkuan guru matematika ada rumusnya, ya. Guru-guru yang ada di sini ada rumusnya. Tapi rumus Yesus yang dia lakukan pada saat itu hanya satu kata. Apa itu? Diam. Pilatus sudah tanya, apakah? Tapi pada akhirnya juga karena kebenaran akan dia sampaikan kepada Pilatus, ia mulai menjawab dengan pelan-pelan kepada Pilatus. Kalau pada mahkamah agama, imam besar Kayafas
Dia diam. Tapi karena ini kesempatan Pilatus yang harus diinjili dia, Yesus bilang, engkau sendiri mengatakan. Luar biasa, ya. Nah, ini kita sudah sampai pada tahap itu, dan kurikulum yang kedua adalah penyaliban. Apa artinya di sini? Kita harus mampu menyalibkan kedagingan kita. Katakan amin. Sama dengan yang tadi, ya. Mampu salibkan daging. Nah, kadangkala di sini itu bercampur aduk ini antara daging kehendak Tuhan, kedagingan kehendak Tuhan, kedagingan kehendak Tuhan. Ini masih bergolak. Masih bergolak. Masih ada kata aduh. Ya memang kalau dicambuk Via Dolorosa menuju tempat penyaliban, aduh. Ya biarlah, kadangkala kita orang Kristen juga begitu. Oh Tuhan, tolong. Saya tidak tahan ini. Tapi ini mulai menyalibkan kedagingan kita. Dan yang terakhir adalah mati di kayu salib. Artinya apa? Inilah sukses terakhir kita. Kedagingan kita mati sama sekali. Katakan amin. Kalau kedagingan kita mati sama sekali, sudah tidak ada lagi. Yang ada di sini adalah kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, keinginan Tuhan. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat menikmati kehidupan kemuridan di dalam Yesus Kristus. Kalau ini yang terjadi, engkau bisa menjadi teladan bagi orang-orang di bawahmu. Amin.